Dari mana saya bisa belajar ini? Dari Lukas 7. Masih ingat ayat 1 sampai 10? Saya percaya semua kita hafal. Ini pertanyaan keempat dan hafal lagi. Di Lukas 7 sampai 10 ada firman yang dahsyat. Seorang perwira di Kapernaum punya siapa? Punya siapa? Cepat jawab. Hamba yang dihargai, tapi gimana kondisinya? Sekeras hampir mati. Dengar, kalau dia perwira dan negara itu negara jajahan, berarti perwira ini orang Yahudi atau orang Roma? Orang Roma, menjajah dong, bukan orang Yahudi. Nah kalau dia menjajah, kalau punya budak, itu yang sebangsa atau yang dijajah jadi budak? Yang dijajah. Coba lihat, dia berjuang cari Yesus, bukan untuk mertua, istri, anak, kemenakan, cucu, untuk orang lain. Maaf, saya cuma tanya, supaya saudara sampaikan kepada semua keluarga Kristen yang kurang-kurang ajar supaya bertobat. Rajin kebaktian, doa pagi, doa malam, hampir nggak pernah pulang gereja terus. Tapi dengan orang di depan hidung di rumahnya nggak pernah ngurus. Itu kok apa gereja? Berapa banyak majikan Kristen? Kalau pembantunya sakit, ingat kalau divonis sekeras hampir mati. Itu bayangan saya. Kalau sekarang ini kanker stadium 4, ini sudah usus buntu pecah. Maaf, berapa banyak majikan Kristen menggenapi Lukas 7? Nangisi pembantunya, carikan Yesus. Kita hanya nangis kalau sembahyang, hanya kalau orang tua kita, anak kita, keluarga kita kena sakit yang parah. Orang lain kita nggak pernah doa. Berapa banyak orang Kristen kalau punya tetangga tahu sebelah bukan Kristen, miskin lagi. Misalnya aja kena kanker payudara stadium 3, kita cuma kasihan. Kenapa kita mau berjuang carikan, panggilkan Yesus seperti perwira itu? Tolong cari Yesus, tolong kamu pergi. Betul, kerja nyuruh utusannya cari Yesus. Paling-paling majikan Kristen yang bertobat, Mbok, ini gaji 3 bulan. Pulanglah. Kata-katanya halus, manis, tapi motivasinya jahat. Mengapa ini gak pernah dikotbahkan di gereja karismatik? Karena gereja karismatik punya konsep yang salah dengan kata melayani itu. Jadi bukan melayani di gereja, melayani untuk melayani orangnya. Bukan program acara liturgi kebaktiannya, bukan. Hati saudara setuju, otak saudara tidak setuju, saya tahu. Karena saya terbiasa ribuan tahun begini, karena gereja di konsep yang sama. Jadi kalau kita nyatakan kasih, orang itu akan tahu ini pasti Kristen. Karena gak ada duanya di dunia. Kan? Hanya Alkitab satu-satunya buku yang ada terjemah definisi kasih, dan kasih itu siapa. Saya bilang kasih itu apa? Kalau apa itu benda, kalau siapa itu orang. Lagi sekali, hanya Alkitab yang bilang siapa kasih. Yesus Tuhan. Nyata. Tanggal 16 Desember saya tuh dengan istri saya ada di satu mall di Surabaya. Namanya manusia ya bisa kencing dong. Begitu saya masuk ada 2 cleaner di sini. Atau satu cleaner ngomong bicara, aku perlu orang ini. Saya hafal suara papa saya sama ngomong. Terus selesai saya dekati. Kamu punya nomor HP nggak? Punya. Nomor berapa? Saya catat. Nanti malam saya telepon. Dia bingung. Nanti malam aja saya telepon. Malamnya saya telepon. Kaget. Dia itu lulusan pondok pesantren dari TK sampai SMA. Istilah Pasanawiyah itu SMA. Juli 2007 baru lulus. Anak seorang janda. Kerjaan mamanya ini cuma cuci pakaian tetangga-tetangga. Terus saya tanya, cita-citamu apa? Akhirnya dia manggil papa pada saya. Sampai hari ini saya anggap dia anak saya. Aduh pak, kalau mau cita-cita nggak mungkin. Sudahlah, kamu tuh pengen apa? Dia nangis.
Saya tuh ingin bisa komputer. Oh ya? Kamu cari. Saudara, tanggal 18 dia start kursus komputer di IP Keputra. Saya sudah bayar 3 kali. Dan sekarang dia lagi belajar aplikasi. Saya tanya, kenapa kamu ingin aplikasi? Saya itu dari dulu ingin bisa komputer untuk bisa buka counter HP dan misi. Ibunya punya kenalan, ada kios nganggur di pasar Keputra. Ya udah, karena dia masih kursus, saya bayar kursusnya. Saya nggak ngomong Yesus, ngomong apa. Tapi 5 Januari, saudara, saya diundang KKR Bamak, pemuda Bamak sekota Pari. 5 Januari, saya ajak dia. Foto ajan maghrib berbunyi. Nah karena ribut dia mau kenceng. Pak, saya sholat dulu ya. Lah, gembalanya noleh. Sholat. Saya bilang, ya tak kamu sholat. Dia keluar, saya cerita. Jangan kaget. Itu Madura, saya bilang. Loh, kok bisa ikut? Nanti tak ceritain saya. Karena pujiannya panjang. Dia selesai sholat, belum selesai, masuk duduk lagi. Dengar saya khotbah untuk anak muda. Tanggal 26 Desember saya ditelepon mamanya. Itu pertama kali seumur hidup saya dikasih selamat oleh orang Madura. Dan orang Madura kental sekali, saya nggak bisa nirukan. Mamanya bilang ibunya, dia manggil Umi dalam bahasa Arabnya. Aduh, Umi terima kasih karena Bapak pendeta bisa nyekolahkan anakmu. Nah, akhirnya dia sudah selesai aplikasi. Dia bilang, gimana Pak? Ya udah, butuh berapa kamu untuk buka counter? Ngerti saudara? Kasih itu cuma satu. Hari Rabu yang lalu, ini hari apa ya? Kamis seminggu yang kemarinnya, kami berdelapan makan di sebuah restoran. Tiba-tiba salah satu pelayan itu Roh Kudus itu ngomong, namanya Herman. Terus saya doa, Bapak, beri saya ide bagaimana saya bisa kontak dia. Inilah Roh Kudus, saudara. Kalau dengan orang kita sudah buat sesuatu, HP, voucher, saya tahu. Tapi logika saya, voucher saya yang isi bulan itu masih 84.000. Saya panggil, tolong carikan voucher, beli voucher di mana? Oh ada di kios depan. Ya udah kamu tanya berapa. Waktu dia jalan, saya nyusul. Supaya saya punya alasan ngomong sampai saya kasih uang. Loh, kebanyakan Pak, gak apa-apa. Nanti kembalikan saya, kamu juga gak tahu. Namamu siapa? Herman. Kamu punya HP gak? Punya. Tolong catat, kasih saya. Malam itu juga saya telepon. Dia kaget kok saya bisa tahu masalahnya. Dari umur 6 tahun dia sudah dipisahkan dari orang tuanya. Karena bapaknya kawin lagi dan dia gak disayang. Dia ikut neneknya. Waktu saya telepon ibu, anggap begitu Herman, aku bapakmu. Dia nangis. Dia bilang, Pak terus terang, saya itu manggil bapak saya itu Pak Du. Jadi seumur hidup saya, dari mulut saya nggak pernah keluar kata bapak itu bapak saya. Dan baru bapak hari ini. Bayangkan. Saudara, sampai ini saya masih hubungan dengan dia. Jadi saya melayani Tuhan Yesus dengan urus suara-suara Yesus yang paling hina. Tapi saya juga di gereja. Ini yang saya bilang, kalau kita buka gereja terus sibuk. Saya pernah ngitung, untuk buat 1 kali kebaktian itu minimal 3 hari kerja habis. Kenapa? Harus ada latihan musik, belum doa jemaat, belum menyusun data, cetak warta. Nah ini 3 hari kerja habis. Lalu hasilnya cuma kebaktian, yang mana Tuhan kita nggak senang kalau dibuatkan kebaktian. Jadi gimana cara kita kebaktian? Boleh kumpul, nggak harus pakai hari Minggu, nggak harus pakai organisasi, nggak usah. Maaf, organisasi gereja itu kejam. Gimana kejamnya? Saya tanya ini Bu. Ayo, tolong jawab baik. Walaupun nggak pendeta pasti tahu. Kapan sebuah sinode gereja itu membuat surat yang tembusannya ke seluruh pejabat gereja itu? Ketika ada pejabatnya berbuat salah atau berbuat benar, cepat jawab. Ayo cepetan jawab. Nah, itu kan kurang ajar dan jahat.
Mengapa kalau ada pejabatnya yang berhasil dalam pelayanan hebat, kok nggak pernah dibuatkan surat? Dari mana saya bisa belajar ini?